Selamat sore bagi kita semua. Sore, Pak. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita. Silakan komiti memimpin doa atau memilih salah satu dari antara kita untuk berdoa. Atau siapa yang mau berdoa? Silakan. Ada yang mau berdoa? Tidak. Saya saja, Pak. Kalau tidak ada, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami akan memulai perkuliahan kita. Kami hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Terpuji dengan Engkau Bapa demi Kristus. Amin. Ya, hari ini pertama saya mohon maaf tadi karena baru selesai rapat dari kampus. Lalu setelah rapat lanjut dengan vaksinasi 3 dan kemudian saya kejar ke rumah untuk proses pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, kita telah menyelesaikan ujian tengah semester dan hasilnya tentu semoga menggembirakan ya. Dan sekarang kita akan lanjut pada pembahasan kalau dalam buku itu kita akan melihat ini kata ganti orang atau kata ganti orang itu ya, posesif dan refleksif. Itu halaman 63 ya. Sebentar, sebelum ke sana. Kita belum belajar ini. Kita buka dulu halaman 28. Kata sifat dari deklensi 2. Kata sifat dipakai secara atributif.
kata sifat dapat dipakai secara sebagai kata benda. Ini. Jadi kita belum masuk kepada apa yang saya katakan tadi. Sebentar ya. Kita kemarin sudah bicara kata benda maskulin ya. Dan sekarang kita sudah bicara kata depan kemarin. Kata sambung itu juga sudah saya sampaikan, sekedar mengulang ya. Sekedar mengulang pada saat kita menjelang ujian kemarin, itu sudah saya jelaskan soal kata depan gitu ya. Kata depan, ada kata depan ana ya, artinya lagi, kemari gitu ya. Kemudian ada kata anti, genitif, melawan. Ada avo, dari atau dari sebelah. Ada arhi, genitif, sampai. Ada dia, dia itu artinya bisa kalau akusatif, sebab kalau genitif dia melalui, ek, atau kalau genitif menjadi keluar dari, misalnya eklesia, keluar dari kegelapan. Ada eis, akusatif kepada. Ada en, datif, itu di dalam. Ada exo, genitif di belakang. Ada evi, akusatif ke atas. Evi, genitif di atas. Datif juga di atas. Ada eos, sampai ada kata akusatif sesuai dengan, genitif menentang. Ada meta, akusatif sesudah atau setelah, kalau genitif dia dengan. Baru oviso, genitif di belakang. Ada para, akusatif ke sisi di sebelah, genitif dari sisi, datif dia di sisi. Ada peri, akusatif berkenan, genitif mengenai. Ada pro, kalau datif dia sebelum di muka. Ada pros, ada sun, ada uper, ada ufo, ada enofion, ada emprosten, ada horis. Itu kata depan. Nah, kemudian catatannya ialah enofion, emprosten, ofiso, exo, dan horis biasanya dapat juga digolongkan kata keterangan atau adverb. Nah, sementara kata arhi dan eos kadang-kadang juga dipakai sebagai kata sambung, conjunction. Nah, ini kemarin sudah saya katakan itu. Nah, sekarang kita pada conjunction, kata-kata sambung. Kata sambung itu ada kata gar. Ini ya, kata gar. Sebentar ya. Kata gar. Ini ada kata gar.
Sebab maka kata ini merupakan gabungan dari kata ge dan ara. Nah, kata gar menyatakan ide, alasan, maka diterjemahkan karena atau sebab. Contoh, hogar, theos, shei, ton, laon. Artinya, hogar, theos, shei, ton, logon, laon. Artinya, sebab Allah sedang menyelamatkan bangsa. Nah, dalam perjanjian baru, kata gar menyatakan gagasan penjelasan. Sehingga kata gar bisa diterjemahkan maka. Nanti kita bisa lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 7. Nah, kata gar juga menyatakan perasaan empatik. Sehingga diterjemahkan sesungguhnya. Nanti bisa kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 17. Nah, itu. Nah, kemudian ada kata yang kedua selain kata gar ialah kata un. Nah, kata un artinya maka, lalu menyatakan gagasan kesimpulan. Sehingga dapat diterjemahkan jadi, karena itu, oleh sebab itu. Tetapi kata un dapat juga diterjemahkan maka. Dalam Yohanes 3 ayat 25 nanti. Itu kita lihat. Kata un. Jadi ada kata gar, ada kata un. Itu kata conjunction ya, atau kata penghubung. Nah, kata penghubung yang ketiga yang akan kita lihat nanti ialah kata de. Tetapi, dan. Nah, kata de berfungsi untuk menyatakan kontras. Sehingga diterjemahkan tetapi. Atau di lain pihak. Matius 6 ayat 15 nanti. Contoh kata de. Atau kata de juga dapat diterjemahkan maka dan bahkan kemudian. Nah, kata de dalam perjanjian baru sering digunakan penulis untuk memulai sebuah kalimat yang subjeknya berbeda dengan kalimat sebelumnya dalam menceritakan sesuatu. Contoh, prode tes eortes tu fasha heidos. Prode tes eortes tu fasha eidos. Dan sebelum perayaan Hari Raya Paskah dimulai, Yohanes 13 ayat 1. Nah, jadi kata de biasanya mempunyai hubungan dengan kata men. Men. Jadi men de. Jadi men titik de. Kalimat yang terdiri kata men de menyatakan dua hal yang bertentangan. Contoh, homen terismos, ini homen terismos, falus hoi de ergatai oligoi. Ini ergatai oligoi. Jadi homen, ini ada kan men. Homen perismos, polus hoi, ini de ergatai oligoi. Terjemahannya, di satu sisi ya kan tuaian banyak, tetapi di sisi lain ini tadi ini me, ini de.
di sisi lain D, pekerja sedikit. Itu Matius 9 ayat 37. Jadi ada me titik-titik D. Homen terismos polus hoide ergatai oilogoi. Nah, ini penggunaan dari kata penghubung D. Jadi pertama tadi ada kata penghubung gar, ada kata penghubung un, ya, ada kata penghubung D. Nah, inilah yang ketiga. Lalu ada lagi kata penghubung yang keempat, yaitu ara. Nah, ara. Nah, ara ini artinya maka atau lalu. Kata ara memberi gagasan, penegasan sebagai kesimpulan. Sehingga kata ini diterjemahkan maka demikianlah atau jadi demikianlah. Ini kata ara. Lalu kata yang kelima ialah houde. Oude artinya bukan maupun tidak juga. Oude berasal dari kata ou dan d yang menyatakan pertentangan antara satu dengan yang lain. Contoh, kata ude biasanya dengan indikatif mood. Kata ude sering diterjemahkan lalu titik melainkan, atau jika titik juga tidak, atau dan tidak titik pun tidak, atau tanpa titik dan tanpa titik. Nah, itu kata sambung. Hude. Nah, ada khusus ini kata sambung yang beda ya dari kata sambung yang lain. Kalau tadi 5 kata sambung yang pertama yang kita pelajari ialah ada kata gar, ada kata un, ada kata de, kemudian ada kata ara, ada kata hude, dan ada kata sambung yang letaknya bebas, dengan letak bebas, yaitu kata sambung Allah. Nah, kata sambung Allah ini, kata sambung Allah ini artinya tetapi atau merupakan kata sambung kontras atau berlawanan yang diterjemahkan tetapi atau melainkan. Nanti dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Nah, bila kata sesudah Allah diawali dengan vokal, maka dia tidak digunakan lagi Allah, ditulis Allah, tapi al ini apostrofi. Kita sudah pernah pelajari itu, bahwa kalau dia bergabungan 2 huruf hidup, maka dia tidak akan ditulis berkali-kali. Nah, itu ya. Nah, itu Allah. Kata berikutnya ialah kata dio. Oleh karena itu, atas dasar itu. Kata dio berasal dari kata di dan ho. Merupakan kata sambung kesimpulan yang diterjemahkan oleh karena, ya, oleh karena, atas dasar itu, atau dengan demikian. Ini kata sambung yang bebas dia, di mana diletakkan dia. Lalu kata hean atau ean, jika. Kata ean, gabungan dari kata hei dan an, mempunyai fungsi yang sama dengan kata an, yaitu menegaskan gagasan ketidakpastian. Sehingga kata ini diterjemahkan jika. Lalu kata berikutnya adalah kata hei, jika. Biasanya diterjemahkan jika apabila digunakan dalam kalimat besar. Nah, itulah kata sambung bebas. Artinya dia letaknya bebas. Dan kemudian ada banyak lagi, ini ada yang ke-10, ada
epei, ada ina, ada kai. Kai itu dan, namun ada te dibandingkan dengan kata kai, ini kemudian dapat dipakai untuk mengambil kalimat. Te dan artinya oti. Ini ada banyak kata sambung. Ada 13 kata sambung. Inilah kata-kata sambung dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kita masuk kepada sebentar ya. Sebentar. Saya sesuaikan dulu dengan buku kita ini. Sebentar. Sebentar. Nah, di halaman 28. Coba kita lihat halaman 28 dalam buku kita. Udah ketemu ya halaman 28. Nah, akhiran-akhiran bagi kata sifat dari deklensi 2 sudah diketahui. Kata sifat yang punya kata dasar yang huruf terakhirnya adalah huruf mati, selain ro, berdeklensi sebagai berikut. Misalnya ini, maskulin, feminin, neuter. Ada agatos, ada agate, ada agaton. Jadi kalau dia agatos, kalau dia maskulin, maka deklensinya agatos, agados. Ya, agatos. Jadi kalau dia misalnya agatos, menjadi agate, agaton, agado, agato. Itu untuk tunggal, dan untuk jamak
Agatoi, agatoi, agatus, agaton, agatois. Itu untuk agatos. Bagi maskulin. Kalau dia feminin menjadi agate, agate, agaten, agates, agate, agatai, agatai, agatas, agaton, agatais. Tapi kalau dia neuter, dia menjadi agaton, 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 agatu, agato, agata, 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 agaton, agatos. Nah, ini perhatikan. Akhiran-akhiran maskulin sama dengan akhiran-akhiran logos. Akhiran-akhiran feminin sama dengan akhiran-akhiran archib. Akhiran-akhiran neuter sama dengan akhiran-akhiran bagi ergon. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Ini supaya kalian bisa memahami deklinasi kedua dari kata sifat secara yang dipakai secara atributif, atau kata sifat dipakai sebagai kata benda. Nah, kata sifat yang mempunyai kata dasar yang huruf terakhirnya adalah vokal dan ro berdeklinasi sama dengan di atas, kecuali bagi yang feminim. Yang feminim itu berdeklinasi sama dengan hemera. Nah, misalnya agios, suci. Maskulin dia agios, agie, agion, agio, agiu, agio. Kalau feminimnya dia menjadi agia, agia, agian, agias, baru agia. Neuternya agion, 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 agiu, agio. Nah, itu kalau deklinasi dari sebuah kata sifat yang dipakai sebagai kata benda. Jadi kata sifat dia tapi dipakai kata benda. Baik itu kan sifat, tapi dipakai sebagai kata benda. Nah, kalau dia jadi kata benda, maka dia memiliki deklinasi. Kalau dia misalnya memiliki netral, agatos tadi, kalimat itu netral jenis dia, maka dia menjadi netral. Maka dia menyesuaikan menjadi agaton. Kalau dia misalnya kalimatnya itu negatif, dia menjadi negatif, menjadi agate. Kalau dia positif, maskulin maksudnya, maka dia menjadi agatos. Itu kata benda yang kata sifat yang bersifat benda. Nah, sama dengan kata sifat yang bersifat benda agios, agios itu suci, kata sifat. Tetapi deklinasi dia tidak sama dengan deklinasi agatos. Tetapi deklinasi dia mengikuti deklinasi hemera. Karena apa? Dia akhirannya vokal dan bukan ro. Kan kata-kata yang mempunyai kata dasar yang huruf terakhirnya adalah vokal dan ro. Maksudnya huruf vokal. A, I, U, O, E, dan R. Ro. Maka deklinasinya menjadi hemer. Nah itu. Jadi kata sifat dipakai secara atributif, yang di bawah ya. Jika tiada kata sandang tertentu, kata sifat dapat ditaruh di belakang atau di muka sebuah kata benda. Misalnya, seorang nabi yang baik. Dan dapat ditulis sebagai agatos propetes. Propetes itu nabi. Bisa di depan, pro agatos. Agatos. Jadi, nabi yang baik. Atau bisa di belakang, propetes agatos. Nah, jadi jika ada kata sandang tertentu, kata sandang dan kata sifat itu ditaruh dalam kedudukan yang disebut atributif, seperti berikutnya, misalnya nabi itu baik, harus ditulis ho agatos propetes, atau ho propetes ho agatos. Nah, selalu didahului dengan kata sandang ho. Nah, kata sifat dipakai sebagai kata benda, ini sering ditemukan dalam bahasa Yunani. Kata sifat itu didahulukan oleh kata sandang tertentu sebagai berikut. Ho protos, orang laki-laki yang pertama. Atau ai agatai, wanita yang baik itu.
atau oi agioi, orang-orang saleh itu, orang-orang suci itu. Atau ta es hata, hal-hal yang terakhir. Nah, bahasa Yunani tidak mempunyai satu kata dan kata yang berarti hal. Itu biasanya dipakai bentuk neuter seperti di atas. Nah itu kalau ada daftar kata di situ agatos, agaventos, kasih ya, agaventos, dunatos berkuasa, ekastos tiap-tiap, eshatos terakhir, ikanos cukup, kainos baru, kakos buruk, kalos indah, loifos yang tertinggal, mesos pertengahan, en meso di tengah-tengah, monos sendiri. Nah, itu hanya kosakata ya. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 31. Coba ini halaman 31, pelajaran 12 ya. Kata sifat dipakai secara predikatif. Present indikatif bagi kata kerja heimi. Nah, kata sifat dipakai secara predikatif. Jadi kata sifat ini pakai secara predikatif. Nah, dengan memakai kata kerja heimi itu artinya ialah, maka ada dua cara untuk menerjemahkan. Nabi itu adalah baik, yaitu ho propetes estin agatos, estin Allah, atau agatos estin ho propetes. Estin itu kan heimi estin ya, nanti ada deklensinya itu dari kata heimi. Nah, perhatikan bahwa halaman 32 ya, bahwa dua kalimat ini agatos bukanlah objek kata kerja itu. Dan sebab itu kasusnya bukanlah akusatif. Tetapi agatos merupakan penggenapan komplemen heimi. Dan sebab itu dipakai kasus nominatif. Nah, perhatikan, apabila kata sifat dipakai secara atributif, maka kata sandang tertentu selalu dipakai bersama dengan kata sifat itu. Misalnya, nabi yang baik, ho agatos probetes, atau ho probetes, ho agatos. Nah, itu. Kemudian, sebentar. Kemudian ditulis di sini, tetapi apabila kata sifat dipakai secara predikatif, jadi kata sifat itu menjadi predikat ya, maka tidak dipakai kata sandang tertentu dengan kata sifat itu. Misalnya, Nabi itu baik. Ho propetes estin agatos. Jadi estin itu menunjukkan itu. Beda dengan yang pertama, Nabi itu baik, berarti agatos propetes. Atau ho propetes, ho agatos. Tapi kalau Nabi itu baik, bukan nabi yang baik, ya, nabi yang baik, maka dia ho agatos propetes. Tapi kalau nabi itu baik,
dia sudah menegaskan itu, berarti menunjuk orang nabi itu baik. Kalau nabi yang baik, nggak tahu kita yang mana. Tapi nabi itu baik, maka dia sudah menentukan orangnya, maka dipakailah tadi sebagai predikat. Dia menjadi predikat. Maka katanya untuk predikat itu, kalau kata sifat menjadi predikat, maka dikatakan dia di sini tadi dipindahkan menjadi kata adalah. Maka ho prepetes estin agatos. Atau agatos estin ho prepetes. Nah itu. Nah, sebab itu dalam bahasa Yunani ada kalanya kata estin itu tidak ditulis sama seperti dalam bahasa Indonesia. Artinya tetap jelas sebagai berikut. Nabi itu baik. Ho prepetes agatos. Atau agatos ho prepetes. Tidak bisa. Kalau dalam bahasa Yunani, dia harus ada kata estin. Kalau itu mengatakan nabi itu baik. Nah, sebenarnya kebanyakan pengarang penjem baru tetap memakai heimi dalam kalimat semacam ini. Tetapi penting supaya saudara memperhatikan baik-baik perbedaan antara pemakaian secara atributif dengan pemakaian secara predikatif yang dijelaskan di atas. Jadi kalau dia atributif, tidak perlu kata estin atau heimi. Tapi kalau dia menjadi predikat, nabi itu kan predikat baik, maka dia harus pakai heini, estin. Tergantung. Nanti kalau dia orang pertama heini, orang kedua menjadi orang ketiga tunggal menjadi estin, orang pertama jamak dia menjadi esmen, orang kedua jamak dia menjadi este, orang ketiga jamak dia menjadi eisin. Nah, lihat di atas itu, di bawah itu. Present indikatif bagi heimi adalah atau ialah. Kalau dia orang pertama tunggal menjadi eimi, orang kedua tunggal orang ketiga tunggal estin, orang pertama jamak dia menjadi esmen, orang yang kedua jamak dia esti, orang ketiga jamak dia menjadi eisin. Jadi deklensi kata heimi kalau dia menjadi predikat ialah heimi, hei estin, esmen eisin, estin este eisin. Nah, itu harus jelas bagi kita. Jadi kalau dia predikat, kalau dia kata sifat itu sebagai predikat, dia harus pakai heimi. Heimi, nabi itu baik, dia predikat. Tapi kalau dia atributif, nabi itu yang baik, nabi yang baik, tidak perlu pakai heimi. Maka dia ho prepetes agatos misalnya. Ho prepetes ho agatos atau ho prepetes agatos, sama saja, tidak perlu pakai heimi. Tapi kalau dia predikat, wajib pakai heimi. Nabi itu baik. Berarti ho prepetes estin agatos, gitu ya. Nah, jadi itu harus dihafal nanti, diingat langsung saja, diingat. Kalau dia berfungsi sebagai atributif, tidak perlu pakai heimi. Tapi kalau dia sebagai predikat, kata sifat tadi ya, predikat, maka dia pakai heimi. Nah, memang ya harus diingat-ingat ini, tidak bisa dilupakan karena terkadang bahasa Ibrani ini memang ribetnya di situ. Beda dengan bahasa Yunani Ibrani kemarin. Bahasa Yunani ini banyak kata sandangnya. Kata sandang itu sangat menentukan dan harus diingat dengan baik. Nah, itu untuk kata sifat. Nah, halaman 34 kita masuk pada imperfect indikatif aktif, kata kerja rangkap. Atau sebelum ke sini ada kira-kira pertanyaan? Saya terangkan semua, tapi nggak ngerti. Atau mengerti nggak yang saya sampaikan? Saya terus bicara ngomong nanti kalau nggak mengerti, yang sayang gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada?
cukup jelas atau tidak jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, kalau saya terangkan lagi ya, saya ulangi supaya jangan apa namanya salah paham nanti. Ini saya buat perbandingan yang lain. Itu dari buku ini tadi, yang saya ajarkan itu dari buku ini. Ya, dari buku apa Yunani Koine ya. Itu belajar kita hari ini soal kata sifat yang dipakai secara predikatif. Kata apa namanya? Kata sifat. Sifat itu kan bisa baik, suci, indah, cantik, ganteng. Itu sifat kan, ramah, ya, lembut. Nah, itu kan kata-kata sifat itu ya. Dalam bahasa Yunani, kata sifat itu bisa berfungsi sebagai atribut. Atribut itu kan menempel pada orangnya. Nabi yang baik, pendeta yang baik, raja yang baik, guru yang baik. Itu atribut. Jadi menempel kebaikan itu pada dirinya. Nah, tetapi kata sifat itu terkadang dia berfungsi sebagai predikat dalam bahasa Yunani. Subjek, predikat, objek kan predikat, dia berfungsi predikat. Nabi itu baik, itu berarti dia predikat. Dia menjadi predikat, subjek predikat. Nabi mana? Itu orangnya. Itu baik. Kalau nabi yang lain tidak. Nah, guru itu bisa tunggal orang pertama, bisa tunggal orang kedua, bisa tunggal orang ketiga, bisa jamak orang pertama, bisa jamak orang kedua, bisa jamak orang ketiga. Makanya nanti kalau istilah itu atau heimi, istilah heimi itu bisa berubah istilahnya tergantung orangnya. Maka di orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, atau orang pertama jamak, orang kedua jamak, orang ketiga jamak. Maka harus dihafal itu di halaman 32 itu. Kalau dia tunggal, heimi. Ho prophetes, heimi. Agape, agatos misalnya. Berarti nabi itu tunggal. Dia baik. Yang itu. Tapi kalau ada dua orang yang nabi di situ, yang baik, maka kita buatlah ho prophetes, agatos. Berarti orang kedua tunggal. Kalau dua orang tadi, orang kedua jamak, berarti ST. Ho prophetes ST agatos. ST agatos. Kalau nabi itu banyak yang baik itu, nabi itu banyak. Berarti orang ketiga banyak. Maka ho prophetes eisin agatos. Nah itu ya, ini harus kita pahami. Ada dia fungsinya kata sifat itu sebagai atributif, maka dia tidak perlu pakai kata heimi, tapi kalau dia menjadi predikatif, kata sifat predikatif, dia harus pakai heimi. Nah itu, nah sambil contoh yang lain supaya bisa memahami ya. Nah ini, kata benda pada umumnya tidak mengalami perubahan gender, tetapi kata sifat mengalami perubahan gender. Sesuai dengan kata benda yang disifatkannya. Jadi dia mengalami perubahan. Seperti halnya kata sandang, kata sifat harus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan gender. Jadi dia menyesuaikan dengan gender, kasus, dan jumlah kata benda yang disifatkannya. Nah, kata sifat yang sebelumnya os adalah konsonan, perubahannya mengikuti kata kainos, sedangkan kata os adalah vokal atau ro, dan perubahannya mengikuti kata mikros. Nah, ini contoh kata sifat dengan pola kainos. Ini dulu sudah kita pelajari itu. Nah, ini samakan kata sifat. Akhiran-akhiran sifat maskulin sama dengan akhiran-akhiran kata benda logos. Tadi sudah ada itu di halaman 20, halaman berapa ini? Halaman 28 ya. Tadi sudah diterangkan itu.
Ya, halaman 28 di alinea kedua itu. Perhatikanlah, akhiran-akhiran maskulin sama dengan akhiran logos. Di sini ya. Garing. Nah, kemudian akhiran feminin menjadi kata arche, akhiran neuter erchon. Kata sifat sesuai, kata-kata sifat sesuai mengikuti atau mengekor dengan kata bendanya dalam hal gender, jumlah, dan kasus. Ini ada yang masuk ini lagi. Kemudian kata sifat dipakai dalam fungsi atributif. Ini atributif. Jika kata sifat tidak diikuti dengan kata sandang tertentu, maka kata tersebut dapat ditaruh di belakang atau di depan. Tadi sudah ada kan ho agave agathos atau ho agathos ho agave. Tadi sudah ada itu di halaman mana tadi, halaman berapa tadi itu? Halaman 29. Nah, kata sifat yang dipakai secara atributif. Agathos propetes atau propetes agathos. Gitu ya. Jadi contoh di sini agathos ho basileus. Raja itu adalah baik. Ini agathos ho basileus. Kalau di buku kita agave agathos propetes. Ini ho basileus. Basileus itu raja, propetes itu apa namanya, nabi. Nah, dalam kalimat ini kata sifat mendapatkan penekanan daripada kata bendanya. Jadi kata sifat itu mendapat penekanan dari kata bendanya. Ini. Kalau dibuat agathos ho basileus, maka dalam kalimat itu kata sifat ini, kata sifat mendapatkan penekanan. Nah, bagaimana raja itu agathos? Agathos itu apa? Baik. Jadi ini yang ditekankan, baik ini. Nah, artikel ini bagian B. Artikel kata benda, artikel kata benda, kata sifat. Contoh, ho basileus agathos. Raja itu, ini kan raja itu adalah baik. Jadi kata sifat yang diikuti dengan artikel kata sandang, ini kan ho, ini kan kata sandang ho, maka kata sifat itu kedudukannya sebagai predikat, subjek predikat. Nah, subjek predikat. Nah, kata sifat sebagai predikat, ya, kata sifat sebagai predikat dapat juga dibuat dengan bentuan kata kerja heimi. Kalau dalam bahasa Inggris ikan to be. To be itu was, were, atau is, am, are, itu to be. Maka kalimat itu dapat dibuat sebagai predikat. Agathos eistin ho basileus. Atau ho basileus eistin agathos. Kedua kalimat artinya raja itu adalah baik. Itu adalah baik. Jadi baik ini menjadi predikat. Nah, jadi predikat dia. Sementara itu heimi dia menjadi sebuah kata bantu atau kata sandang. Nah, itulah penjelasannya supaya kita mengerti kata sifat atributif dan kata sifat predikatif. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Sudah bisa dipahami kata sifat yang atributif dan kata sifat yang akusatif. Sudah ya? Nah, jadi kata heimi tadi dia akan mengalami perubahan sesuai dengan orangnya ya, orangnya. Jadi bisa orang pertama, kedua tinggal, ketiga tinggal, orang pertama, kedua, tiga jamak. Heimi, hei, estin, esmen, este, eisin. Oke.
Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini dulu pelajaran kita. Minggu depan kita sudah masuk pada halaman 34. Halaman 34 itu bicara imperfect, indikatif aktif. Imperfect, indikatif aktif. Kalau nanti dibaca-baca, apa itu imperfect, indikatif aktif, kata kerja rangkap bagi kata luo. Ada nanti eluon, elues, elueven, atau eluen, ya, elumen, eluete, eluon. Jadi memang harus kalian hafal-hafal deklensi kata kerja dan deklensi kata benda dan deklensi kata sifat. Ini harus dihafal-hafal. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pelajaran kata penunjuk holos, ya, kata penunjuk holos. Nah, bagaimana kata ini berdeklensi, ya, holos. Ada nanti deklensi kata holos, bisa juga dari kata autos. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Kemudian kita akan pelajari juga tenses imperfect bagi Heini. Jadi kalau Heini tadi itu simple presentnya, Heini satu. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan Heini itu kayak is and are. Is and are. I am, he is, they are, gitu kan, Heini. Heini, they esteem, gitu ya. Jadi itu imperfect, apa namanya, masih simple present. Heini, he, esteem, esmen, este, eisin, itu kayak simple present. Nah, minggu depan kita sudah belajar tenses imperfect. Imperfect itu di atasnya past tense, ya, di atas past tense, future tense, dan imperfect, ya, imperfect tense atau past future perfect tense, ya, future perfect atau past perfect tense, perfect itu. Jadi ini imperfect. Bagaimana dia menjadi imperfect? Heini itu menjadi apa setelah dia menjadi imperfect? Nah, itu ya, nanti kita belajar itu minggu depan. Jadi belajar bahasa Yunani ini kita banyak belajar kasus-kasus. Jadi harus dibaca dengan baik. Oke, sampai di sini. Ada kira-kira pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang hadir hari ini tampaknya sedikit, ya. Siapa yang tidak hadir ini? Rima hadir, Sania hadir, Susan hadir, Trivin hadir, Nirwana hadir, Dinta, Marda tidak hadir, ya. Marda. Di mana kira-kira si Marda? Ada kabar dari si Marda? Ada? Marda sama Lince lagi. Atau kalian tahu di mana si Marda? Marda ada di Winta, ada, ya. Sama Lince, Pak. Erwin sudah mendahului tamat, ya. Dia sudah mendahului kita tamat. Mungkin takut dia bahasa Yunani atau bahasa Urani. Oh, ini Marda kok baru masuk ini?
sama si Lince. Jaringannya, Pak. Kok baru masuk mereka ini? Dari mana kalian, Marda? Sama Lince? Maaf, Pak. Kami udah mau tutup. Saya tadi masuk, cuman karena Apakah ada jaringan yang terganggu di tempat kalian? iya, Pak. Marda? Iya, Pak. Tidak Lince, bagus. bagaimana? Apakah ada gangguan? Baru sekarang masuk. Kita sudah hampir 1 jam ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan masukan, kita jumpa minggu depan untuk topik-topik yang sudah saya sebutkan tadi. Mohon dibaca. Kalau boleh bertanya kalian supaya bisa tambah pengetahuan kalian. Kalau tidak bertanya kalian nggak tambah pengetahuan kalian. Ya. Atau begini supaya tambah pengetahuan kalian. Minggu depan saya tugaskanlah kalian menghafal 15 kosakata ya. 15 kosakata. Dan juga akan saya suruh kalian menghafal deklensi ya, deklensi baik itu kata kerja, deklensi kata benda, dan juga deklensi kata sifat. Nanti harus dihafal ya. Mulai nanti deklensi kata kerja, deklensi kata benda, baru deklensi kata sifat. Deklensi kata benda itu ada yang berakhiran os, ada yang berakhiran e, ada yang berakhiran on. Jadi logos, arche, arton. Nanti ada dihafal itu. Lalu nanti kata-katanya tentu tidak akan itu, kata-kata yang lain saya kasih. Ya. Itu akan masuk penilaian kalian, tugas pribadi. Tugas pribadi. Nah, minggu depan dihafal 10 dulu minimal kata kerja, vocabulary, baru nanti saya akan suruh deklensi kata kerja, deklensi kata benda, deklensi kata sifat. Gitu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu silakan ditutup dengan doa sama seorang dari kita untuk berdoa. Ada yang mau berdoa? Atau saya lagi berdoa? Saya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Tuhan Yesus, pada sore ini kami telah selesai kuliah, Tuhan, kiranya Tuhan apa yang kami pelajari tadi dapat kami mengerti, dan kami ingin melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang memberkati. Di atas segalanya itu ampunkan salah dosa yang kami perbuat, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Yehobu menjua-jua Horas. Jujur, Pak. Jujur, Pak.